memberikan beberapa masukan Rais ya untuk kebaikan skripsi ini dan melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh penguji pertama Bapak Adikan. Cara kita bikin abstrak gimana Rais? Cara bikin abstrak itu seperti apa dalam penelitian skripsi? Patokannya apa? Patokannya di bab 4. Patokannya di bab 4. Bab 4 aja. Ya, dalam penelitian ada dikenal dengan istilah INRAT ya. INRAT itu merupakan singkatan atau kepanjangan dari identifikasi, metodologi, kemudian ada result dan diskusinya seperti apa. Nah, unsur-unsur itu yang kemudian kita harus mencoba untuk dimasukkan di dalam penjelasan abstrak kita. Identifikasi seperti apa, metodologi yang digunakan apa, kemudian hasilnya seperti apa, dan diskusinya seperti apa. Itu yang menjadi unsur-unsur yang harus kita jelaskan di dalam abstrak gitu. Dan juga kata kunci sebenarnya terlalu banyak nih. Ada Masjid Tegal, Ponorogo, ada DKM, ada revitalisasi, ada komunitas Islam, ada pendekatan strategis, ada kegiatan keagamaan. Nah, itu yang harus dicari kata-kata yang kira-kira dia bisa bersentuhan langsung dengan judul ini apa, yang mewakili setiap katanya. Jangan semua kata yang harus dimasuki dalam kata kunci. Gitu. Misalnya komunitas Islam, kaitannya apa dengan judul? Iya. Ya, harus dicari kata-kata yang bisa mewakili judul tersebut. Ya. Nah, kemudian di dalam pembuatan latar belakang masalah, hindari membuat kalimat yang mirip. Di paragraf awal misalnya masjid merupakan tempat awal, paragraf kedua masjid sebagai perantara sosial. Jadi penjelasan masjid saya kira hanya cukup satu paragraf saja. Jadi jangan terlalu banyak mengulang paragraf atau kalimat-kalimat yang pada akhirnya esensinya sama gitu. Ya. Kemudian membangun masjid, ada lagi kondisi masjid. Hadirkan penjelasan dalam latar belakang masalah itu mengenai fenomenanya seperti apa, perdebatan akademiknya seperti apa, membahas peran-peran seperti apa, kondisinya seperti itu, penjelasan-penjelasan yang sebenarnya dibutuhkan di dalam latar belakang masalah. Jangan terlalu banyak kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang tidak penting sebenarnya ya. Pemborosan kata. Nah, kemudian saya melihat ada ketidakkonsistenan dalam pembuatan kalimat di judul revitalisasi peran DKM. Jadi dalam rumusan masalah itu strategi revitalisasi peran DKM. Kemudian di tujuan penelitian cara revitalisasi peran DKM. Nah, mau kalimat yang mana yang digunakan dalam skripsi ini? Mau pakai strategi atau mau peran atau mau apa? Harus konsisten gitu. Ya kan di judul revitalisasi peran DKM. Ya kan di rumusan masalah itu bagaimana strategi revitalisasi peran DKM. Di tujuan penelitian merevitalisasi peran DKM. Mau pakai kata strategi mau yang mana itu masukan saya harus konsisten. Ya. Nah, untuk apa yang poin A untuk mengidentifikasi apa saja kata alasan. Kemudian di manfaat penelitian tambahkan satu poin yaitu manfaat kebijakan. Masih ada kekosongan dalam. Kemudian di kajian pustaka di bagian nomor 5 ada tulisan Pak Wahab berjudul dakwah masjid. Ini skripsi. Hah? Buku apa skripsi atau apa? Buku apa?
saya bukan nanya judulnya, ini buku, skripsi, jurnal atau apa bentuknya? Tapi kalau untuk PDF itu saya baca buku juga Nggak di jurnal apa di apa? di jurnal. Ya. Pokoknya Di jurnal apa? Di jurnal apa? Ini ada pisangan barat, Ciputat kayak gitu aja. Judul sekolah. Kalau di buku sekolah tuh pasti ada judul lengkapnya itu. Misalnya ini pasti dari jurnal kalau buku sekolah biasanya. Kalau enggak, buku itu apa namanya? Nggak Pak, yang ini yang Pak Wahab tuh skripsi ditulis. Yang dalam pustaka, yang kajian pustaka, Oh, kajian. yang poin nomor 5. Yang lima ini juga sama. Pasangan Ciputat. Skripsinya Pak Wahab, itu. Bukan, skripsinya kan? Itu Oh, ini benar. masa skripsi Pak Wahab? Ini bukan, ini bukan skripsi. Ini tuh kayaknya di jurnal Pak Wahab. Iya. Jurnal ini. Maksudnya ada kesalahan. Iya. Dari dokumen itu. Kemudian lanjut ke teori banyak sekali penjelasan-penjelasan yang tidak ada citasinya, Pak Isya. Nanti kalau tidak ada citasinya ini sama dengan ngibul ente namanya. Atau meminjam pikiran orang atau pemikiran orang tanpa kemudian diapresiasi orangnya. Itu zalim namanya, ya. Sumbernya dijelaskan, plotnya, citasinya. Nah, kemudian masuk ke metodologi. Hindari penulisan definisi atau pengertian yang terlalu banyak dalam penelitian. Jadi dalam metodologi penelitian itu cukup menjelaskan bagaimana operasional daripada skripsi ini. Hindari definisi pengertian yang terlalu banyak. Kemudian kualitatif melihat perspektif proses ban, nanti bersifat pemilihannya menggunakan ini gitu. Ya cukup dijelaskan saja aplikasinya seperti apa yang sudah Anda terapkan dalam penelitian ini. Kemudian tempat dan lokasi informan penelitian dan sumber primer, ya. Apa hubungan sumber ini dengan penelitian ini? Jenis penelitiannya apa? Kualitatif dengan pendekatannya apa? Library atau lapangan? Ini baca buku yang mengenai Studi kasus itu masuk ke lapangan. Nah biasanya di lapangan itu tidak menggunakan sumber. Sumber itu digunakan untuk yang library. Itu juga tulisannya salah, itu informasi penelitian. Yang benar apa? Informan ke penelitian. Ya. Nah, teknik penentuan informan juga harus jelas. Aplikasinya seperti apa? Seperti apa orangnya, berapa orang, dia perempuan atau laki-laki. Kemudian teknik pengumpulan data, ada wawancara. Nah, dijelasin di sini nih, wawancaranya seperti apa, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Ditulis dalam sini aplikasi gimana, jangan hanya sekedar definisi pengertian saja. Jadi memang kebanyakan mahasiswa atau teman-teman yang lain dalam penelitiannya definisi penjelasan atau kemudian dijelaskan bagaimana penerapannya. Observasi seperti apa dijelaskan di bawah. Dokumentasi seperti apa saja dokumentasi seperti itu dijelaskan. Ya. Nah, keabsahan data juga hindari teknik-teknik yang memang tidak digunakan. Yang digunakan saja yang dicantumkan kemudian dijelaskan. Itu poin saya. Ya, secara keseluruhan di metodologi penelitian. Jadi mau itu teknik, mau itu cara analisa seperti apa, pilih yang digunakan dan jelaskan aplikasi seperti apa.
termasuk teori juga, ya. Teori juga jelaskan apa teori yang langsung bersentuhan dengan judul, hindari penjelasan-penjelasan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan judul. Ya. Kemudian di dalam kesimpulan ada